Dalam sejumlah kajian, studi atau penelitian sehubungan dengan sosiologi komunikasi atau proses-proses pertukaran pesan yang terjadi di masyarakat, ada banyak pilihan teori yang bisa digunakan. Meski demikian, ada 3 teori utama atau 3 teori yang paling sering dipakai dalam kajian-kajian semacam itu. Yang pertama adalah teori fungsionalisme struktural. Yang kedua adalah teori konflik. Dan yang ketiga adalah teori interaksionisme simbolik. Dalam teori fungsionalisme struktural atau struktural fungsional, itu hanya penyebutan nama saja yang berbeda. Secara umum itu sama. Teori membahas tentang struktur dan fungsi masyarakat atau elemen masyarakat. Asumsi dasar teori ini terletak pada konsep tatanan sosial. Jadi teori ini membahas bahwa masyarakat itu punya fungsi-fungsinya sendiri-sendiri. Kelompok-kelompok masyarakat punya fungsi-fungsinya sendiri. Seseorang di dalam masyarakat, individu-individu, sesuai dengan profesinya, memiliki fungsi sendiri dalam struktur tersebut. Masyarakat itu statis, masyarakat itu seimbang. Tiap individu, tiap kelompok, tiap elemen di masyarakat berperan penting dalam menjaga stabilitas dari fungsi dalam struktur tersebut. Secara umum, teori ini membahas tentang perilaku manusia dalam konteks keorganisasian. Ini bukan organisasi sebagaimana yang kita pahami ya, kayak organisasi ada NU, Muhammadiyah, tidak seperti itu. Intinya ada struktur di masyarakat, ada tatanan di masyarakat, itu yang dimaksud organisasi dalam konteks ini. Organizing, ada yang keteraturan di masyarakat itu karena fungsi-fungsi tiap elemen menjalankan tugasnya masing-masing. Sebagai contoh gini, ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada petani, ada pedagang. Nah, itu adalah sebuah organisasi struktural begitu. Ilustrasinya seperti itu. Presiden harus menjalankan fungsinya sebagai presiden. Jika tidak, maka Indonesia ini, masyarakat Indonesia akan goncang. Tapi di sana juga ada petani. Petani bukan presiden, petani bukan menteri, petani bukan wakil presiden, petani bukan pedagang. Petani tugasnya bercocok tanam. Namun kalau petani ini tidak menjalankan fungsinya di dalam struktur itu, maka masyarakat Indonesia juga akan goncang karena petani ini adalah mereka yang menyediakan pangan. Meski demikian, tidak hanya butuh orang yang menanam padi saja, menanam buah-buahan saja, namun diperlukan juga orang yang mendistribusikan hasil tanaman tersebut ke seluruh Indonesia. Maka di situ ada peran distributor namanya. Artinya distributor ini punya fungsi dalam struktur tersebut. Distributor, petani punya fungsinya sendiri, fungsinya masing-masing fungsi harus bergerak dengan baik agar masyarakat Indonesia ini bisa seimbang, bisa berjalan kemaslahatannya. Jadi secara umum, baik presiden, petani, distributor, wakil presiden, menteri atau apapun itu memiliki fungsi-fungsi masing-masing. Jika fungsi itu tidak berjalan dengan baik, maka tatanan masyarakat akan bergeser bahkan goncang. Itu asumsi dasar dari teori struktural fungsional atau fungsionalisme struktural.
Tentu saja ada banyak orang-orang atau para pakar yang mencetuskan teori ini seperti Emil Durkheim, Auguste Comte, Herbert Spencer, dan lain sebagainya. Secara umum mereka menawarkan sistem yang sintesis dan komprehensif dalam mengkaji tatanan masyarakat di dunia ya tentunya ya. Meskipun kemudian setiap masyarakat itu punya latar belakang sendiri, budayanya sendiri, dan bisa jadi punya fungsi di dalam di masyarakat Indonesia, struktur dan fungsinya bisa jadi berbeda dengan struktur dan fungsi masyarakat di Amerika begitu. Misalnya kalau di Indonesia ada petani, di Amerika gak ada petani padi, yang ada petani gandum dan sebagainya. Ada hal-hal yang berbeda tentunya. Setiap kawasan ada hal-hal yang berbeda. Namun secara umum seluruh masyarakat itu punya struktur dan punya fungsi. Para pakar menyebut ada 4 komponen penting dalam teori struktural fungsional. Yang pertama adaptation atau adaptasi ya. Menyebutkan bahwa sistem sosial atau masyarakat selalu mengalami perubahan. Sehingga setiap fungsi-fungsi, setiap struktur, setiap elemen itu mesti melakukan penyesuaian diri. Di elemen masyarakat itu ada pedagang. Tapi sekarang pedagang itu kalau dulu harus bertatap muka. Sekarang pedagang itu bisa juga menggunakan piranti-piranti internet. Bisa menggunakan media online. Itu dia harus beradaptasi. Kalau dulu orang bertani berkebun itu hanya di tanah, sekarang bisa juga berkebun ala-ala hidroponik atau ala-ala yang di atas atap dengan urban farming dengan menggunakan media-media lain selain media tanah. Intinya harus bisa beradaptasi. Komponen lainnya adalah goal attainment. Artinya setiap sistem sosial atau masyarakat senantiasa punya tujuan. Artinya punya tujuan, masyarakat itu pasti punya tujuan, apapun tujuannya itu. Kadangkala tujuan ini dibalut dengan model-model ideologi begitu. Kadangkala. Jadi bisa jadi karena sistem atau ideologi di negara Jepang itu beda dengan ideologi di negara Indonesia, beda dengan di negara Amerika. Bisa jadi goal attainment-nya atau tujuan sistem sosialnya itu berbeda-beda. Lantas begini ya, saya mencontohkan negara-negara, namun teori fungsional struktural ini tidak hanya masalah membahas masyarakat Indonesia, tidak, tapi juga bisa membahas masyarakat Jawa Timur, membahas masyarakat Surabaya, membahas masyarakat Lumajang, membahas masyarakat yang jauh lebih kecil dari Indonesia bisa, yang jauh lebih besar dari Indonesia bisa. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Dimana bisa jadi setiap kelurahan, setiap desa itu punya fungsi, punya struktur di mana struktur itu berfungsi yang kemudian punya goal attainment yang beda-beda sesuai levelnya, sesuai tingkatnya. Karena tingkat desa ya goal atau tujuannya tingkat desa, kecamatan ya goal tujuannya tingkat kecamatan, kabupaten ya goalnya kabupaten dan seterusnya. Komponen ketiga adalah integration. Integration ini menjelaskan bahwa setiap bagian dari sistem sosial itu terintegrasi satu sama lain. Sepeda motor, ada roda, ada jok, ada rating, ada aki. Semuanya ini terintegrasi. Kalau semuanya tidak terintegrasi, ada yang rusak, maka di jalanan ketahuan polisi, ratingnya gak nyala, bisa dirazia. Artinya apa? Artinya semua sistem, semua fungsi dalam struktur itu harus
bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Karena jika tidak, maka ketidakseimbangan akan terjadi tuh. Jadi tidak seimbang tatanan itu jadi tidak seimbang. Komponen terakhir atau komponen keempat yang disusun oleh para pakar itu adalah latensi. Latensi. Ini maksudnya adalah sistem sosial itu selalu berupaya mempertahankan bentuk-bentuk interaksi. Ya, selalu mempertahankan tuh. Karena mereka meyakini dengan sistem ini, ya, dengan sistem yang sudah ada ini, kehidupan bermasyarakat bisa berjalan. Itu terus dipertahankan. Karena ada itu sudah laten, itu sudah paten, itu sudah dianggap statis, itu sudah dianggap sebuah keniscayaan. Nah, bagaimana kalau suatu saat interaksi-interaksi yang terjadi itu membutuhkan inovasi-inovasi untuk berubah? Zaman misalnya, kalau dulu zamannya berdagang tatap muka, sekarang zamannya online, nggak bisa lagi kita cuma mengandalkan tatap muka. Apalagi sekarang ada kurir antar jemput misalnya, ada kurir untuk mengantar barang. Sudah nggak memungkinkan tuh tatap muka. Maka dilakukanlah kesepakatan tuh. Ada kesepakatan untuk mengakomodasi perubahan itu. Misalnya seperti yang terjadi belakangan di Indonesia ya, karena ini sudah budayanya sudah online, maka pemerintah di sini selaku regulator, misalnya ya, pemerintah kan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan sebagainya. Mereka ya, atau pemerintah ini menyiapkan jaringan-jaringan internet bagi masyarakatnya. Sehingga orang-orang yang dulu berdagang secara tatap muka, sekarang zamannya online, dia tidak kaget karena memang dia sudah mendapatkan fasilitas itu, fasilitas internet. Bahkan di desa-desa ada pelatihan-pelatihan untuk memanfaatkan media online untuk berdagang misalnya. Artinya apa? Artinya ada perubahan. Lantas latensi ini melakukan adaptasi. Latensi ini melakukan kesepakatan baru untuk menghadapi perubahan itu. Tapi dia harus memastikan bahwa fungsi dan struktur dari pedagang ini tetap berjalan. Karena teori ini meyakini tiap struktur dan tiap fungsi dalam sebuah tatanan itu harus